Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tajuddin dari kelas B20 dengan nomor NIM 238 11 30 750. Yang pada kali ini saya akan mengerjakan atau memenuhi tugas dari mata kuliah perencanaan dan metode pembelajaran tentang pembuatan materi pembelajaran moderasi beragama. Nah, pada kali ini saya akan membawakan judul Moderasi Beragama Jalan Tengah Umat Beriman. Ngopi dulu kita. Nah, sebenarnya moderasi beragama ini adalah satu topik yang sangat hangat ya di Indonesia, karena mengetahui Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki banyak suku dan banyak keberagaman, banyak suku, banyak ras, budaya, dan pengaruh-pengaruh lain. Tentunya memiliki banyak agama juga yang dianut. Meskipun Indonesia ini mayoritas Islam ya, tetapi masih banyak perbedaan. Nah, dengan keberagaman agama, budaya, dan suku bangsa di negeri ini, kita itu hidup berdampingan dengan umat dari berbagai keyakinan. Nah, untuk menjaga kerukunan, persatuan di tengah perbedaan, kita membutuhkan sikap yang adil dan seimbang. Nah, sikap yang adil dan seimbang itu adalah moderasi beragama. Nah, moderasi beragama itu penjelasannya adalah cara pandang, sikap, atau praktik beragama yang tidak ekstrim, jadi tidak radikal ya, dan tidak keras, tapi menghargai perbedaan, menghindari kekerasan, serta mendukung perdamaian dan persatuan. Ini bukan soal mencampur adukan agama, bukan soal agamamu adalah agamaku, bukan. Tetap sendiri-sendiri, cuman kita bisa berlaku adil dan menjaga perdamaian. Nah, bagaimana kita hidup beragama secara rahmatan lil alamin dan membawa rahmat bagi semua orang. Nah, sekarang kita masuk ke materi kedua, yakni mengapa moderasi beragama itu penting. Nah, yang pertama adalah menjaga persatuan Indonesia. Nah, Indonesia ini terdiri dari 17.000 pulau, sangat banyak sekali, dengan lebih dari 1.300 suku dan 6 agama resmi. Nah, jadi tentu saja sangat banyak keberagaman. Nah, apa yang terjadi kalau banyak keberagaman? Konflik, kan pasti ada konflik. Jadi moderasi beragama ini sangatlah penting, karena jika tidak ada moderasi beragama, maka konflik ini akan semakin membesar dan bisa mengancam keutuhan negara dan bangsa. Yang kedua, kenapa moderasi beragama sangat penting? Karena untuk menghindari sikap ekstrim. Dalam sejarah, banyak konflik yang timbul karena fanatik berlebihan. Contohnya, kelompok-kelompok yang mengatasnamakan agama tapi merusak, menghina, bahkan memerangi pihak lain. Islam sendiri melarang sikap ghulu atau berlebihan dalam beragama. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 143, Allah berfirman, Allah menyebut umat Islam sebagai ummatan wasaton atau umat yang moderat dan adil. Yang ketiga, mengapa moderasi beragama sangatlah penting? Karena untuk meneladani sikap Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW adalah teladan moderasi ketika menghadapi orang-orang yang berbeda keyakinan. Beliau tetap bersikap lembut dan bijaksana. Saat berada di Madinah, beliau menandatangani Piagam Madinah sebagai bentuk kesepakatan hidup bersama umat beragama. Pada saat itu ada umat Nasrani dan juga umat Yahudi, seperti itu. Nah, masuk ke materi selanjutnya adalah nilai-nilai dalam moderasi beragama. Ada 4 indikator utama menurut Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2020. Yang pertama yakni komitmen kebangsaan. Seorang muslim yang moderat mencintai tanah airnya. Ia tidak ingin memecah belah bangsa dengan alasan agama. Jadi tidak ada yang namanya memecah belah antar pulau, antar suku dengan alasan saya agama Islam, kamu bukan agama Islam. Nah, itu tidak sesuai dengan nilai-nilai yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Yang kedua adalah toleransi atau menghargai perbedaan dan menghormati hak orang lain untuk beribadah sesuai keyakinannya. Jadi
kalau agamamu ya agamaku, agamamu ya agamamu, agamaku ya agamaku. Jadi tidak memaksakan kehendak kita, seperti itu. Yang ketiga, anti kekerasan. Nah, tidak menggunakan kekerasan dalam berdakwah dan tidak memaksakan agama kita pada orang lain. Yang keempat adalah akomodatif terhadap budaya lokal. Nah, budaya lokal ini sedikit banyak ada yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam, tetapi ada yang sesuai dan tidak mengganggu ajaran agama Islam. Jadi kita ya sudah menghargai saja, jangan terlalu ditentang atau bagaimana. Seperti itu. Kesimpulannya adalah moderasi beragama ini bukan sekedar konsep, tetapi cara hidup. Nah, jadi kita juga harus mempraktikannya, tidak hanya sebagai pelajaran saja, cuman kita harus menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mulai dari sini mari kita menerapkan moderasi beragama di Indonesia. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.